Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim saya kali ini akan mempresentasikan mengenai proyek yang kami kerjakan kali ini. Tim kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Hafiz Habani Delwan sebagai CTO, Fauzan Arjifano Setiono sebagai CTO, Elisa Ramadanti sebagai staff, dan Dela Ananda Setiarini sebagai staff. Produk yang kami buat adalah game edukasi bahasa pemrograman. Dari melihat banyaknya peminat orang-orang bermain game untuk mengisi waktu luang, maka dari itu kami membuat produk yang bisa digunakan untuk mengisi waktu luang dengan menambah wawasan, yaitu game edukasi bahasa pemrograman. Game edukasi bahasa pemrograman adalah game yang menyediakan sarana pembelajaran yang lebih interaktif kepada pemula atau orang-orang yang ingin belajar bahasa pemrograman. Game ini dibuat untuk membantu, menambah, dan memperkenalkan bahasa pemrograman kepada pemula atau orang-orang yang ingin belajar bahasa pemrograman, seperti siswa sekolah menengah atas, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dan untuk mendapatkan game ini, nantinya akan tersedia di Google Play Store secara gratis. Berikutnya adalah masalah yang kami hadapi atau masalah yang mendorong kami sehingga memiliki ide untuk membuat produk ini. Kami melakukan survei ke beberapa responden dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil survei yang kami dapatkan sebanyak 42,5% orang sangat setuju bahwa mereka mengalami kesulitan dalam belajar bahasa pemrograman. Yang kedua, berdasarkan hasil survei yang kami dapatkan, sebanyak 40% orang sangat setuju bahwa mereka merasa bosan dengan metode pembelajaran bahasa pemrograman yang sudah ada atau umum. Kurangnya aplikasi atau game yang membahas mengenai bahasa pemrograman juga menjadi salah satu alasan mengapa kami membuat produk atau game ini. Berikut adalah beberapa solusi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Menemukan letak kesulitan dalam belajar bahasa pemrograman, memperbanyak latihan soal bahasa pemrograman, membuat metode pembelajaran baru yang lebih menarik. Dan solusi yang kami pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah merancang game bahasa pemrograman yang edukatif. Game-based learning mampu menghilangkan kejenuhan seseorang karena dapat bermain dan belajar di saat yang bersamaan. Game memiliki sejumlah kemampuan yang kurang dimiliki oleh metode pembelajaran lain, di antaranya aspek interaktivitas dan penyediaan feedback secara langsung dalam sebuah pembelajaran. Dengan adanya game bahasa pemrograman, materi akan tersampaikan dengan lebih baik dan pembelajaran terasa lebih menarik. Ditambah sedikitnya game yang berisi latihan soal bahasa pemrograman akan membuat game ini semakin menarik dan banyak diminati. Berikut adalah tampilan game yang kami buat. Pada tampilan awal tersedia menu permainan untuk bermain atau mengerjakan kuis. Cara bermain untuk melihat tata cara bermain atau mengerjakan kuis, pengembang untuk melihat informasi mengenai pengembang dan keluar untuk keluar dari permainan. Untuk fitur yang tersedia di dalam game ini antara lain timer yang berfungsi untuk memberi waktu bagi pengguna atau pemain mengerjakan soal yang tersedia berdasarkan waktu. Skor berfungsi untuk menghitung skor yang didapatkan berdasarkan soal yang dijawab benar oleh pemain, namun tidak hanya itu, skor akan berkurang jika pemain salah menjawab dengan benar. Nyawa yang akan berkurang jika pemain salah menjawab pertanyaan dengan benar. Dan apabila nyawa yang tersedia habis, pemain akan berhenti dan menunjukkan skor yang diperoleh. Untuk kelebihan game ini, terdapat 3 jenis bahasa pemrograman yang bisa dipilih oleh pemain, yaitu Java, C++, dan PHP. Dan setiap bahasa pemrograman terdapat 2 bagian, di mana masing-masing bagian terdapat 10 soal, sehingga total terdapat 60 soal dalam game kami. Untuk keunikan, terdapat animasi di beberapa bagian agar terlihat lebih menarik dan interaktif, dengan background tema lofi yang cocok untuk berpikir dengan santai. Mengenai traction, pada fase pertama, kami membuat dan mengembangkan produk kami yang berupa game berdasarkan ide-ide yang sudah kita diskusikan bersama. Saat ini, game tersebut sudah tersedia di Play Store dan dapat diunduh secara gratis. Tujuan yang saat ini sudah tercapai yaitu menyelesaikan produk kami dan mempublikasikannya. Kami juga mulai mendapatkan penghasilan dari iklan produk kami. Setelah tahap publikasi selesai, tujuan kami selanjutnya yaitu untuk memperluas jangkauan pasar, mengevaluasi produk, dan menyiapkan marketing atau promosi. Kami ingin mempromosikan produk melalui platform sosial media yang sudah ada, seperti Facebook dan Instagram.
Kami juga berencana mempromosikan secara lebih luas dengan fitur Facebook Ads maupun Instagram Ads. Diharapkan dengan memanfaatkan fitur ini, produk kami bisa menjangkau lebih banyak audiens dan meningkatkan traffic. Di sini ada daftar anggota tim yang merancang dan membuat produk, beserta bagian dan tugas yang mereka lakukan dalam proyek ini. Muhammad Hafiz Habani Delwan sebagai CEO yang bertugas membuat UI atau tampilan dan desain untuk produk yang dibuat, Fauzan Adrifano Setiano sebagai CTO yang bertugas memprogram sekaligus membuat game sesuai dengan ide-ide yang sudah didiskusikan, Elisa Ramadanti sebagai staff mencari materi yang dijadikan soal di dalam game dan bertanggung jawab dalam mempromosikan produk atau game, Dela Ananda Setria ini sebagai staff mencari materi untuk dijadikan soal di dalam game dan bertanggung jawab dalam mempromosikan produk atau game. Berikut adalah proyeksi pertumbuhan startup kami dalam kurun waktu hampir 3 bulan. Untuk saat ini, pengerjaan produk sudah selesai dan kami sudah publikasikan di platform Google Play Store. Berikut adalah traffic game kami. Hingga saat ini, kami baru memperoleh sebanyak 34 pengguna. Dan di bawahnya merupakan laporan pendapatan yang bersumber dari Google AdMob. Bisa dilihat pada gambar, hingga saat ini kami sudah mendapat estimasi penghasilan sebesar Rp22.597. Tentunya kami ingin meningkatkan traffic dari game juga iklan. Maka dari itu, fokus kami selanjutnya adalah promosi dan menjangkau audiens yang lebih luas dengan memanfaatkan platform sosial media untuk bagian promosi. Berikutnya adalah cash flow atau aliran kas dari startup yang sudah kami jalankan. Karena startup kami masih baru dan belum mendapatkan aliran dana dari investor manapun, seperti yang bisa dilihat pada tabel, bahwa modal awal kami bersumber dari iuran anggota tim yang mana itu kami sendiri. Dari iuran anggota tersebut terkumpul dana awal sebesar Rp400.000 yang itu kami gunakan sebagai modal untuk mengembangkan startup dan produk kami. Terdapat juga pengeluaran sebesar Rp243.000. Dana tersebut digunakan untuk langganan Construct 3 yang menjadi software utama kita dalam mengembangkan produk kami yang berupa game. Dan karena kami masih baru pertama kali meluncurkan game, untuk memperkecil kos pengeluaran, kami menggunakan jasa upload ke Play Store, di mana dana yang kita keluarkan hanya sebesar Rp150.000. Berikut adalah burn rate startup kami dalam waktu kurun 3 bulan. Pada bulan pertama, total pengeluaran kami sebesar Rp93.000, dengan modal yang tersisa sebesar Rp307.000. Pada bulan kedua, kami mengalami pengeluaran sebesar Rp150.000 dengan modal yang tersisa sebesar Rp157.000. Pada bulan ketiga, kami tidak membutuhkan pengeluaran dan modal kita bertambah yang bersumber dari iklan yang sudah berjalan. Berikut adalah bukti pembayaran yang sudah kita lakukan. Bukti pertama yaitu bukti pembayaran langganan Construct 3 dan bukti yang kedua merupakan pembayaran jasa upload game ke Play Store. Sekian presentasi kami mengenai gelar produk dan perkembangan startup kami dalam kurun waktu hampir 3 bulan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Berikutnya ada cuplikan video promosi yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya kali ini ingin memperkenalkan game buatan tim saya yaitu kuis bahasa pemrograman. Seperti namanya, kuis ini berisi soal-soal mengenai bahasa pemrograman, mulai dari bahasa pemrograman Java, C++, dan juga PHP. Dalam setiap bahasa pemrograman tersedia 2 bagian, di mana setiap bagian terdiri dari masing-masing 10 soal, jadi total soal dalam game ini sebanyak 60 soal. Game kami juga memiliki beberapa animasi yang menjadikan lebih menarik dan interaktif. Dalam game ini juga terdapat musik yang akan memberikan kalian lebih santai saat bermain atau mengerjakan kuis. Game kami saat ini sudah tersedia di platform Google Play Store dan juga dapat diunduh secara gratis oleh siapapun. Download sekarang juga dan mari belajar bahasa pemrograman.